Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, bangkainya masih ada, lalat itu akan kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Ya enggak? Di dalam rumah kita ada bangkai. Dengan adanya bangkai datang lalat. Kalau kita hanya sibuk ngusir lalatnya, pasti lalat itu akan kembali lagi, kembali lagi. Kenapa? Bangkainya masih ada. Begitupun kalau kita sakit, hanya sibuk menghilangkan rasa sakitnya, sedangkan penyebabnya sakit belum diperbaiki. Sampai kapanpun sakit itu akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Coba kalau kita ambil bangkainya, kita kubur bangkainya, bersihkan bekasnya, wangikan bekasnya. Tanpa kita suruh lalat itu pergi, atas izin Allah, lalat itu akan pergi dengan sendirinya. Karena apa? Sudah nggak ada bau. Begitupun sama, kalau kita menyadari segumpal daging itu adalah hati, kita obati hati kita. Apa obatnya hati? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan taubat gerbangnya, sirami dengan kalam-kalamnya. Baik kata Al-Quran kita kerjakan, jangan kata Al-Quran kita tinggalkan. Tingkatkan keimanan, tingkatkan ketaatan, bersih, wangi. Maka tidak akan bau, sehingga lalat tidak datang, penyakit tidak datang. Tuh teman-teman. Yuk. Coba teman-teman kalau mendengarkannya pakai hati, bergetar hatinya teman-teman. Tapi kalau mendengarkannya pakai nafsu, namanya sakit ya berobat. Ya Allah, ada nggak orang sakit diperintahkan untuk berobat? Satu ayat saja, satu dalil saja. Ada nggak orang sakit disuruh berobat? Bukankah di Al-Quran Allah titipkan kepada kita penyakit? Allah bukan sedang suruh kita cari obat, melainkan Allah berpesan. Al-Quran At-Taubah, maaf, Al-Quran At-Tahrim ayat 8, dibuka pesannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang-orang yang merasa dirinya beriman, cuma yang beriman doang yang dikasih tahu. Yang nggak beriman mah nggak bakalan mau, nggak bakalan pengen tahu. Yang nggak beriman nggak bakalan mau tahu. Yang nggak beriman nggak bakalan percaya. Karena ayatnya hanya yang beriman saja yang dikasih tahu. Tobatlah kamu dengan semurni-murninya. Kenapa bukan diperintahkan untuk cari obat? Buka Al-Quran, Asy-Syu'ara ayat 80. Tuh, maaf. Apa yang disampaikan, apa yang disarankan, apapun solusi selalu diawali. Buka Al-Quran, surat ini, ayat ini. Buka Al-Quran, surat ini, ayat ini. Kenapa? Karena petunjuknya memang dari Al-Quran, bukan dari pola pikir, apalagi cocok logi. Bukan, teman-teman. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahuwa yasfin. Sembuh itu milik Allah. Obat itu milik Allah. Pertolongan itu milik Allah. Allah Maha segala-galanya. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, kenapa nggak didekatin dulu? Malah sibuk nyari di apotek dulu. Malah sibuk nyari ke mana-mana dulu. Padahal ada yang maha dekat. Kenapa nggak didekati dulu? Jika ingin mendekat, perhatikan. Untuk sholat saja baju harus bersih. Berarti untuk mendekat kepada Allah pakai hati yang bersih. Apa hati yang bersih? Kesadaran akan kesalahan. Merasa diri kita hamba, merasa diri kita hina. Jangan merasa diri kita raja. Ya Allah, hamba sakit, berilah hamba sembuh. Itu nyuruh-nyuruh Allah. So, banyak orang yang tidak menyadari dirinya seorang hamba, namun dengan mudahnya nyuruh-nyuruh Allah. Ya Allah, berilah sembuh. Lah situ nyuruh Allah. Sadari kita hamba. Ya Allah, hamba memohon. Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Dengan cinta kasih sayangmu hamba mohon karuniakanlah sembuh yang berkah. Itu hamba. Pakai adab. Ketemu Pak Lurah aja sampai gini-gini nunduk-nunduk. Kalimat kata-kata didata, kalimat kata-kata dijaga. Giliran berdoa kepada Allah, nyuruh-nyuruh Allah. Ayo atuh dah. Dengan kesadaran akan melahirkan kebahagiaan. Dengan kesadaran akan melahirkan kewarasan. Ternyata banyak di antara kita yang ternyata selama ini tidak waras. Disangkanya berdoa, taunya nyuruh-nyuruh Allah. Allah disuruh. Ya Allah, astagfirullah.
Iya, teman-teman. Ya, dari sini mulai paham kan? Dari sini mulai paham kan? Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ternyata begitu indah ya skenario yang Allah ciptakan. Ya, lembaran-lembaran episode yang Allah berikan untuk diri kita ternyata indah. Jika kita memaknai, jika kita memahami, jika kita bisa mengambil hikmahnya, jika kita melihatnya dengan keimanan. Indah sekali teman-teman. Berarti Allah apa? Allah hanya menginginkan kebaikan, menetapkan kebaikan. Cuma kitanya aja udah dikasih baik, tapi kurang ajar. Menyalahkan takdir contohnya. Kenapa takdirku seperti ini? Kan? Giliran ditegur dengan kelenjar getah bening. Apa penyebab kelenjar getah bening? Ketika engkau menyalahkan takdir, tersinggung. Ya, kan gitu. Buah daripada apa? Ketidakmampuan kita dalam menata hati. Ketika kenyataan tak seindah harapan, apa yang Allah tetapkan kita salahkan Allah, apa yang Allah takdirkan kita menyalahkan takdir. Orang yang senantiasa tidak merasa puas dengan dirinya, kemudian ia menyalahkan takdir dari Tuhannya, menganggap Allah tidak adil, menganggap takdirnya yang salah. Apa penyakitnya? Kelenjar getah bening. Kenapa bisa berdampak pada kelenjar getah bening? Karena merasa tidak puas. Merasa tidak puas ditambah dengan kalimat merendahkan, kalimat tidak percaya dengan Allah. Ingat, leher adalah batas antara dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan dari orang tua. Adanya kita di akhirat meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Segala penyakit yang ada di leher, baik itu gandongan, radang tenggorokan, amandel, tiroid, apapun lah penyakit di leher, termasuk kelenjar getah bening, adanya sifat perilaku perbuatan yang nyakitin orang tua, yang nyakitin anak. Penyakitnya di leher. Apalagi dia kata-katanya bukan lagi kepada orang tua, bukan lagi kepada anak, melainkan kepada Allah. Kelenjar getah bening. Tuh teman-teman. Titik di mana kenyataan tak seindah harapan, apa yang ia inginkan belum terwujud, apa yang ia perjuangkan tidak tercapai, namun ujung-ujungnya kecewa kepada Allah. Menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah tidak baik, menganggap Allah yang takdirnya salah. Kelenjar getah bening penyakitnya. Namun ketika sifat perilaku perbuatan ucapan nyakitin orang tua, ya, makin nyakitin orang tua. Kemudian kata-katanya buruk kepada anak, sakit pada leher. Sakit pada leher. Lihat orang tua yang pernah mengecewakan anak, berantem aja di depan anak, amandel anaknya. Amandel anaknya. Giliran orang tuanya sering radang, atau mungkin bau mulut, atau mungkin batuknya nggak sembuh-sembuh. Karena ada perkataan yang menggores luka hati orang tua, ada perkataan yang menggores luka hati anak. Apa sih menguras luka hati anak? Contoh, membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Tuh, anak mah kayak dia, rajin ngaji, rajin sholat, rajin belajar, gak kayak kamu. Ingat, meskipun itu tujuannya mungkin benar supaya anak berubah, namun dengan cara membanding-bandingkan anak dengan anak orang lain, itu ciri-ciri Anda sedang nyakitin hati anak.